Halo semua. Halo, kita dari kelompok 8 PDB 61 untuk kewarganegaraan, Pancasila dan juga bahasa Indonesia. Di sini kami akan melakukan field study ke Monumen Tugu Pahlawan. Yeay, ikutin perjalanan kita. Dadah. Close. Pada kali ini, kami berkunjung ke Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Monumen Tugu Pahlawan dibangun untuk mengenang pertempuran Surabaya 10 November 1945. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada 10 November tahun 1951 oleh Presiden Soekarno. Dan monumen ini memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi 41,15 meter yang merupakan simbol perjuangan arek-arek Surabaya melawan penjajah. Selain sebagai monumen, Tugu Pahlawan juga menjadi pusat kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan. Dan di dalam kompleks yang sama terdapat Museum 10 November. Ia dibangun sebagai penghormatan dan pengingat perjuangan para pahlawan dalam pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 melawan tentara Inggris dan Belanda. Di dalam museum terdapat berbagai artefak seperti foto-foto, senjata rampasan, diorama statis dan elektronik, serta benda-benda peninggalan lain yang berkaitan dengan peristiwa pertempuran tersebut. Pada field study kali ini, kami mengangkat sebuah tema menguatkan karakter kebangsaan dengan kunjungan ke museum sebagai salah satu bentuk pencegahan dekadensi moral. Dekadensi moral adalah kemerosotan atau penurunan nilai-nilai moral dan etika dalam diri seseorang maupun masyarakat. Kondisi ini biasanya muncul ketika manusia lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kesenangan sesaat, atau nilai-nilai duniawi dibandingkan prinsip moral dan spiritual. Karakter kebangsaan adalah tatanan nilai dan keyakinan yang mendasari kepribadian suatu masyarakat bangsa yang mencerminkan jati diri bangsa itu sendiri. Karakter ini terbentuk dari nilai-nilai luhur seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan kearifan lokal. Karakter kebangsaan berakar pada nilai-nilai luhur yang diwariskan melalui sejarah perjuangan bangsa dan falsafah negara. Nilai-nilai ini juga bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan perilaku. Karakter kebangsaan juga dipengaruhi oleh kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat, seperti gotong royong dan saling menghargai. Karakter kebangsaan mencakup pelaksanaan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan juga Tuhan. Karakter kebangsaan penting ditanamkan melalui pendidikan dan pembiasaan untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencegah degradasi moral dengan cara keteladanan dan penerapan nilai-nilai positif secara nyata. Menurut Pribadi dan Boyke pada 2018, generasi muda Indonesia saat ini terindikasi kemerosotan karakter. Maraknya fenomena penyimpangan perilaku remaja ini didasari pada pendekatan yang dilakukan dengan bersifat memaksa. Rasa ingin belajar dan rasa antusias akan keanekaragaman yang ada pada bangsa dalam diri tidak dapat terbentuk. Pernyataan Nahak pada 2019. Masyarakat Indonesia perlu literasi budaya akan kearifan lokal dan kewargaan agar dapat mempertahankan identitasnya sebagai orang Indonesia. Melihat kepada sejarah itu sendiri, hal ini juga diperkuat pada pidato jas merah yang dikemukakan pada
peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-21 yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1966 yang terkenal dengan semboyan "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Ya. Oke, jadi kunjungan kita ke Museum 10 November dan Tugu Pahlawan sudah selesai. Sekian dari kita. Bye-bye. Bye.